Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, dan peserta CBT SNPDB Man Insan Cendekia Oki, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini kita dapat berjumpa secara virtual dalam kegiatan penyampaian teknis CBT SNPDB Man Insan Cendekia Oki tahun pelajaran 2023-2024. Langsung saja kita akan memulai kegiatan ini. Untuk membuka kegiatan ini, mari kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya, kami akan langsung menyampaikan atau memaparkan persiapan teknis CBT SNPDB tahun 2023, yang dalam hal ini akan dipaparkan langsung oleh Sarmu Farihin, Ketua Pelaksana SNPDB Man Insan Cendekia Oki tahun 2023 ini. Pada beliau kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama dan utama sekali marilah Bapak Ibu, anak-anak semuanya kita aturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmatnya kepada kita semuanya. Kita pada sore hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk dapat bertatap muka meskipun secara virtual dalam rangka penyampaian teknis persiapan komputer based test atau CBT, seleksi nasional peserta didik baru untuk Man Insan Cendekia Oki tahun 2023. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita semuanya, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat-umat yang beruntung kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu panitia SNPDB untuk CBT, untuk tes CBT SNPDB Man IC Oki. Yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua, wali siswa yang sudah berkenan bergabung meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk mengikuti sesi ini. Yang kami sayangi, yang kami banggakan semuanya, peserta didik terbaik dari Sumatera Selatan dan juga dari provinsi lain, pendaftar Man IC Oki yang alhamdulillah dinyatakan lulus seleksi berkas dan dapat atau berhak mengikuti tahapan selanjutnya yaitu CBT SNPDB. Bapak Ibu, anak-anak semuanya, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya kita sudah menyelesaikan tahap untuk seleksi berkas. Dan Bapak Ibu, anak-anak semuanya yang hadir pada pertemuan virtual kali ini dinyatakan sebagai peserta yang lulus tes untuk seleksi berkasnya. Nah, Bapak Ibu, untuk anak-anak semuanya, barangkali masih ada dari kalian yang belum mencetak kartu, ya, mencetak kartu tes atau mungkin belum mengecek pengumuman, bisa dicek di web pendaftaran di web snpdb.kemenak.go.id ya. Seperti ketika mendaftar pertama kali. Login, masuk ke akun masing-masing, login dengan email, menggunakan password yang dipakai ketika mendaftar pertama kali. Bapak Ibu, anak-anak semuanya, mohon kerjasamanya ya. Ini anak-anak Algi, ini coret-coret di screen-nya, mohon untuk tidak coret-coret. Minta dibantu. Baik, saya lanjutkan ya untuk pemaparannya persiapan CBT SNPDB 2023. Harapannya kami melakukan ini agar pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kami jawab kemarin ya mungkin terbatas, kami banyak sekali pesan yang masuk gitu. Akan tetapi kami rangkum kurang lebih pertanyaannya mirip-mirip Bapak Ibu semuanya dan insya Allah kami jawab pada kesempatan sore kali ini.
Di itu. Ya, beberapa hal penting yang akan kami sampaikan. Yang pertama lokasi tes, yang kedua peserta, yang ketiga pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di tes CBT SNPDB, dan yang terakhir adalah sesi plus nanti ada tata tertib yang akan kami sampaikan juga. Yang pertama tentang lokasi. Baik, kami untuk Man Insan Cendekia Oki, untuk panitia lokal di Man Insan Cendekia Oki, menyiapkan lokasi tes untuk yang di Sumatera Selatan. Ini ada 2, yaitu di Man Insan Cendekia Oki, yang kedua di MTS Negeri 2 Kota Palembang. Bapak Ibu, anak-anak semuanya, nanti ikut tesnya di mana, itu bisa dicek di kartu tes masing-masing. Kartu peserta tes CBT SNPDB masing-masing. Sekali lagi, kartu tes itu dapat diunduh, di-download di akun pendaftaran dengan cara login dengan email dan password yang digunakan sewaktu mendaftar pertama kali. Untuk di Man Insan Cendekia Oki, letaknya di Desa Seriguna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Oki. Untuk patokannya terletak di belakang kantor camat Teluk Gelam. Terletak di belakang kantor camat Teluk Gelam. Dari lintas timur ada plang nama Man IC Oki, itu masuk dari jalan lintas timur, itu kurang lebih 100 atau 150 meter dari jalan lintas. Silakan nanti kalau masuk, itu nanti lewat samping kantor camat, ada jalannya, nanti terlihat gedung hijau, itulah Man Insan Cendekia Oki. Barangkali Bapak Ibu ada yang belum pernah ya ke Man IC Oki, kami sampaikan seperti itu. Kemudian yang kedua di MTS 2 Kota Palembang, ini letaknya di belakang Man 3 Palembang, di Pak Jo ya, Jalan Inspektur Marzuki, Siring Agung, Ilir Barat 1 Palembang. Selanjutnya, next. Nah, di masing-masing lokasi tes tadi nanti akan ada tim kami yang sudah akan standby di lokasi masing-masing. Nanti akan ada di setiap lokasi akan ada proktor, ada teknisi. Tugasnya beliau-beliau ini adalah menyiapkan perangkat tes untuk anak-anak semuanya, untuk peserta semuanya, dan juga ketika nanti sewaktu tes ada kendala, nanti anak-anak atau peserta tes bisa menghubungi proktor atau teknisi yang nanti standby di Man IC Oki atau di MTS 2 Kota Palembang. Kemudian nanti setiap ruangan akan ada pengawas yang mengawasi peserta didik semuanya, peserta CBT semuanya. Jadi seperti ujian ya, seperti ulangan atau di sekolah ketika semesteran nanti ada pengawas yang standby di ruangan masing-masing. Kemudian selain ada proktor dan pengawas, nanti ada beberapa panitia juga yang akan standby untuk menjamin kelancaran dari pelaksanaan tes CBT. Next. Bapak Ibu, peserta didik semuanya, jadi di kartu tes mungkin sudah mendapatkan jadwal semuanya ya, bahwasanya tes akan dilaksanakan untuk uji coba ada 2 hari, tanggal 22-23, untuk tes CBT akan dilaksanakan tanggal 25-26. Nah, akan terbagi menjadi 2 sesi per harinya Bapak Ibu, anak-anak semuanya. Sesi 1 mulai pukul 7.30, untuk sesi kedua di hari pertama mulai pukul 1. Di hari kedua, sesi 1 mulai pukul 7.30 juga, mohon maaf ini 7.30. Sesi keduanya siangnya mulai pukul 1 sampai pukul 5 sore. Begitupun juga dengan tes CBT tanggal 25 atau tanggal 26. Di jadwal yang saya tampilkan ini 2 hari. Nah, Pak, itu kami
datang di hari apa, hari pertama atau hari kedua, itu silahkan cek di kartu tes masing-masing. Sudah ada di sana sesinya plus ruangannya, sesi dan ruangan. Itu sudah ada di kartu tes masing-masing. Jadi mohon partisipasinya ya, kerjasamanya untuk mengecek. Nanti biar tidak bingung, tidak salah lokasi, tidak salah sesi juga. Bapak Ibu, anak-anak semuanya dapat kami sampaikan di sini, ini banyak sekali yang bertanya terkait dengan lokasi. Untuk tahun-tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, memang dilaksanakan secara online untuk uji coba dan tesnya. Bisa dari rumah, bisa dari sekolah masing-masing. Akan tetapi mulai tahun ini ada kebijakan terbaru dari Panitia Pusat, dari Kementerian Agama, itu bahwasannya seleksi SNPDB untuk tahun ini seluruhnya baik uji coba ataupun tes CBT itu dilaksanakan di lokasi tes. Jadi tidak bisa dari rumah. Karena apa? Karena aplikasinya tidak ada. Anak-anak tidak bisa mengunduh atau mengupload atau menginstal aplikasi. Jadi yang punya hanya panitia. Itu terkait dengan lokasi tes. Jadi terjawab ya Bapak Ibu, anak-anak semuanya, untuk tesnya, untuk uji cobanya tidak bisa dari rumah secara mandiri atau dari sekolah masing-masing. Di koordinator sekolah tidak bisa. Selanjutnya, next. Uji coba dilaksanakan di lokasi tes, tidak bisa dari rumah atau sekolah masing-masing. Akan tetapi, Bapak Ibu, untuk uji coba ini sifatnya tidak wajib. Tidak wajib diikuti oleh siswa. Uji coba ini dilaksanakan dijadwalkan oleh Panitia Pusat, itu pertama untuk mengecek kesiapan lokasi. Kedua, kesiapan perangkat. Ketiga, kesiapan untuk internet. Jadi, apabila nanti di uji coba ada kendala, itu nanti kami panitia sewaktu hari H-nya itu bisa lebih siap seperti itu. Nah, bagi peserta yang terkendala jarak, mungkin jauh dengan lokasi tes, atau mungkin yang di pesantren itu tidak mendapatkan izin keluar pada saat uji coba, atau mungkin ada sebab lain, keperluan keluarga atau yang lainnya, itu tidak ikut tidak apa-apa. Untuk tidak ikut tidak apa-apa. Kemudian bagi yang bisa atau yang mau ikut, kami silahkan datang pada saat sesuai dengan jadwal yang tertera di kartu tes. Misal jadwalnya jam 1, mulai jam 1 siang. Pak, boleh enggak Pak kami datangnya pas uji coba jam 2 atau jam 3? Boleh, silahkan. Asalkan pada jadwalnya masing-masing. Misalkan jadwalnya dapat siang, datang pagi ya belum bisa, karena servernya berbeda, seperti itu. Kemudian kendalanya ya mungkin nanti ketika datangnya jam 2 atau jam 3, otomatis waktu untuk uji cobanya lebih sedikit. Seperti itu saja Bapak Ibu. Termasuk di hari tes nanti juga sama seperti itu. Kalau misalkan jadwalnya jam 7.30 tapi baru datang jam 8, bagaimana? Ya otomatis waktunya sudah terpotong. Seperti itu. Kemudian uji coba dan tes menggunakan aplikasi ruang ujian. Nah, aplikasi ruang ujian ini yang mempunyai hanya panitia. Panitia dari pusat, dari Jakarta, hanya share aplikasinya ke panitia lokal. Contohnya panitia yang di MAN ICOKI. Atau nanti kami siapkan di lokasi tes yang kami di Sumatera Selatan juga di MTS 2 Palembang. Jadi anak-anak, Bapak Ibu tidak usah khawatir, aplikasi ruang ujian ini yang mana? Yang seperti apa? Aplikasinya sudah disiapkan oleh panitia, sudah diinstalkan oleh panitia di perangkat yang sudah kami siapkan. Itu terkait dengan uji coba. Selanjutnya, materi tes. Baik, ini materi tes. Dapat kami sampaikan, materi tes nanti akan ada pertama tes kepribadian. Ini bagian dari tes potensi belajar sebenarnya ya. Tes kepribadian itu waktunya 15 menit. Tes potensi belajar waktunya 75 menit, kemudian tes potensi akademik waktunya 120 menit. Jadi totalnya untuk tes potensi akademik ini 2 jam, untuk tes potensi kepribadian dan tes potensi belajar ini 1,5 jam. Jadi satu sesi atau setiap dari peserta
nanti akan membutuhkan waktu ikut tes selama 3,5 jam. Di antara per tes ini nanti ada sesi jeda di masing-masing sesi ini. Nanti bisa digunakan untuk istirahat atau mau ke kamar mandi, itu bisa pada sela-sela sesi ini. Jadi waktunya cukup panjang. Selama 3,5 jam tersebut tidak diperkenankan ya untuk nanti kalau misalkan mau keluar ruangan atau mau ke toilet, kecuali pada saat jeda sesi, dan diizinkan atau minta izin dengan pengawas ruangan. Nah, jadi karena lamanya sesi tes ini, kami sarankan untuk peserta tes nanti bisa menyiapkan air minum ya, air minum atau mau bawa snack juga kami perbolehkan ke ruangan masing-masing karena cukup panjang waktu tesnya. Selanjutnya, next, perangkat tes. Nah, dapat kami sampaikan seluruh perangkat tes, laptop, PC, termasuk internet sudah disiapkan panitia. Di MAN ICOKI ada 7 ruang yang akan dipakai. Untuk di MTS 2 Palembang nanti akan ada 3 ruang yang akan dipakai ujian dengan jumlah total PC yang di masing-masing ruangannya. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir lagi nanti apa harus bawa laptop sendiri atau bagaimana gitu ya. Kami sudah menyiapkan. Tidak usah install aplikasi, tapi sudah disiapkan oleh panitia. Nah, untuk Pak mau jaga-jaga Pak untuk internet, itu kami silahkan ya, Bapak Ibu, kami menyarankan sebenarnya kami menyarankan kalau bisa untuk membawa internet cadangan. Nanti boleh bawa modem atau dengan menggunakan tethering dari HP masing-masing. Ini untuk persiapkan untuk kendala ya. Untuk kendala kita tidak tahu nanti waktu pelaksanaan bagaimana, itu ketika internet down atau bagaimana gitu, nanti kita nggak tahu, jadi bisa disiapkan, disiasati dengan membawa internet cadangan masing-masing. Nah Pak, nanti kalau misalkan sewaktu tes ada error atau tidak connect gitu ya, jaringannya lemot gitu, itu nanti jawaban kami tersimpan enggak? Insya Allah tersimpan. Jadi tidak usah takut ketika mengerjakan tiba-tiba nanti di tengah sesi ketika pengerjaan tiba-tiba tidak bisa gerak atau tidak bisa pindah, aplikasinya error. Nah nanti itu ada proktor, ada teknisi yang siap membantu. Insya Allah jawabannya akan terekam. Nah kemudian apa yang harus dibawa saat tes? Nah Bapak Ibu, ini datang kalau bisa 1 jam sebelum jadwal tes. Yang pagi mulai 7:30, kalau bisa paling tidak itu jam 6:30 ya, 6:30 atau jam 6 bahkan, itu kalau mau datang ke lokasi itu sudah berada di lokasi tes. Untuk yang berlokasi tes di MTS 2 Palembang, itu nanti akan ada pembukaan secara resmi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, itu nanti akan membuka kegiatan. Jadi mungkin nanti akan ada apel terlebih dahulu. Untuk yang di MTS 2 Kota Palembang itu akan ada apel sebelum pelaksanaan. Kemungkinan akan dilaksanakan pukul 6.45, itu nanti akan sudah mulai baris. Nah, jadi kalau bisa datang sebelum pukul 7. Kemudian begitu pun juga dengan yang di MAN ICOKI ya, kami harapkan datang 1 jam sebelum jadwal tes. Ini sangat penting sekali. Pertama nanti anak-anak peserta semuanya harus ngecek lokasinya, ruangannya mana. Terus kemudian komputernya atau PC-nya atau laptopnya yang dipakai yang mana. Nah, jadi kalau datang 1 jam sebelum jadwal tes itu nanti bisa tahu, itu lebih enak, lebih tenang. Jadi untuk sebelum tesnya itu bisa pikirannya tenang gitu ya, tidak buru-buru, tidak gerusa-gerusu gitu, karena punya waktu yang cukup untuk persiapan tes. Kemudian untuk tesnya nanti kami harapkan untuk keseragaman ya, biar rapi, nanti diusahakan memakai seragam sekolah masing-masing. Boleh pakai seragam yang putih biru, boleh, atau memakai batik juga kami persilahkan. Jadi seluruh peserta kami arahkan
untuk memakai seragam sekolah seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu peserta yang harus dibawa ketika tes yaitu kartu peserta tes CBT. Kartu peserta tes CBT. Ini sangat penting sekali karena nanti nomor tes itu nanti ada di kartu tes. Bagaimana bisa login ke ikut tesnya kalau nomor tesnya tidak tahu. Seperti itu. Bagi yang mencetak hari ini, sepertinya ada kendala, sedang ada maintenance dari pusat ya untuk servernya. Jadi bagi yang hari ini download dan tidak muncul ininya fotonya mungkin atau jadwalnya tidak muncul, bisa dicoba malam nanti atau besok pagi. Semoga saja sudah bisa untuk cetak kartu tesnya. Kemudian membawa alat tulis, bawa bolpen, bawa pensil, bawa penghapus. Mungkin kalau untuk coret-coret ya, boleh bawa kertas kosong juga dipersilahkan ketika memasuki ruang ujian nanti. Kami dari panitia juga akan menyiapkan kertas untuk coret-coret ketika nanti menghitung. Kemudian yang harus dibawa, yang tadi kami sampaikan, internet cadangan. Next. Bentuk soal CBT. Baik, ini dapat kami sampaikan berdasarkan panduan dari panitia pusat, bahwasanya nanti di tes CBT nanti ada beberapa bentuk soal. Yang pertama soal pilihan ganda, yang kedua pilihan ganda kompleks, yang ketiga bentuk soalnya mencocokkan, kemudian ada soal mengurutkan. Nah, contoh-contohnya ada di slide berikutnya. Ini adalah contoh dari soal pilihan ganda ya. Soal pilihan ganda ada 4 pilihan ganda. Nanti peserta memilih salah satu jawaban atau memilih salah satu dari opsi yang sekiranya menurut peserta tes itu yang paling benar. Kemudian pilihan ganda kompleks. Selanjutnya pilihan ganda kompleks. Soal pilihan ganda kompleks ada 4-5 pilihan, peserta dapat memilih lebih dari satu sesuai dengan instruksi pada soal. Jadi kami sarankan ketika mengerjakan soal, nanti membaca instruksi di masing-masing soalnya dengan sebaik-baiknya, biar tidak salah nanti ketika menjawab. Ini untuk di pilihan ganda kompleks, contohnya itu boleh memilih jawaban lebih dari 2, sesuai dengan instruksi yang diberikan. Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah soal mencocokkan. Soal mencocokkan terdiri dari 4-5 pilihan, peserta dapat memilih melalui drop down sesuai dengan subsoal yang tersedia. Nah, ini nanti ada soal mencocokkan, silakan nanti yang paling cocok yang mana dengan jawaban gitu ya, antara pertanyaan dengan jawaban yang paling cocok yang mana, itu nanti silakan dipilih sesuai dengan urutannya. Next. Baik. Untuk selama ini yang sebelumnya ada nggak? Sebelum teguran. Habis ya? Baik. Selanjutnya nanti teguran. Nah, ketika pengerjaan soal, nanti ada pengawas yang mengawasi di ruangan dan juga mengawasi secara virtual. Nanti ketika pengawas kami mendapati mungkin ada peserta yang bertanya ke peserta lainnya atau melakukan kecurangan lain, nanti akan diberikan teguran dari pengawas melalui aplikasi tes yang berada atau dihadapi anak-anak peserta semuanya. Dan ketika tes ini, jadi di laptop atau di PC atau di komputer yang digunakan untuk tes, itu tidak bisa digunakan untuk membuka aplikasi yang lain. Contohnya mau buka Google itu tidak bisa. Kalau mau mencoba buka aplikasi lain atau browser atau Google, itu nanti otomatis aplikasinya akan tertutup. Jadi kami sangat mewanti-wanti kepada seluruh peserta harap mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ketika nanti pengerjaan dikerjakan sebaik-baiknya, mengerjakan secara jujur, apapun hasilnya nanti itulah kemampuan dari anak-anak semuanya. Jadi misalkan nanti mentang-mentang di sampingnya atau di depannya nanti teman sekelas atau teman satu sekolah, terus nanti kerjasama,
itu kami sangat mewanti-wanti dari sekarang ya untuk tidak dilakukan. Karena segala bentuk kecurangan tidak ada toleransi, dan jika nanti dia setelah diberi beberapa kali teguran, nanti akan terlaporkan di panitia pusat, dan otomatis itu menjadi pertimbangan untuk lulus atau tidak lulusnya peserta CBT SNPDB ini dites. Jadi ketika nanti tes, kerjakan sendiri, usaha sendiri, kalian berjuang dengan segala kemampuan yang ada, gitu ya. Jadi persiapan soal-soal yang SNPDB tahun-tahun sebelumnya itu bisa dijadikan bahan pelajaran, bahan untuk belajar untuk persiapan CBT ini. Mumpung masih ada waktu ya untuk tes aslinya di hari Sabtu atau Minggu, jadi masih ada waktu untuk belajar. Nah, ini adalah tata tertib yang dapat anak-anak semuanya lihat ya di web pendaftaran masing-masing. Ini kami coba bacakan satu-satu. Peserta wajib membawa kartu tes, menunjukkan kepada panitia. Kedua, peserta menyiapkan perangkat ujian, paling lambat 20 menit. Jadi kalau dari peraturan dari pusat ini 20 menit itu kalau bisa sudah ada di lokasi tes ya paling lambat. Kemudian peserta menggunakan aplikasi ruang ujian. Ini aplikasinya sudah disiapkan. Peserta dilarang membuka aplikasi lain selain aplikasi ruang ujian. Jadi ketika sudah memulai tesnya itu tidak boleh, tidak diperkenankan membuka browser atau aplikasi yang lainnya. Kemudian toleransi keterlambatan 30 menit setelah ujian dilaksanakan. Nah, ini dengan konsekuensi untuk waktu tesnya pun akan berkurang. Kemudian peserta wajib menjaga protokol kesehatan selama ujian berlangsung. Bapak Ibu, anak-anak semuanya, kami menyarankan anak-anak semuanya, peserta semuanya masih membawa masker, masih membawa hand sanitizer ya, karena banyak yang akan datang ke lokasi tes, banyak yang akan bergantian menggunakan perangkat tesnya. Jadi kita jaga diri masing-masing, kita juga menjaga peserta yang lainnya. Kemudian peserta mencetak kartu ujian. Nah, ini di bawah sewaktu tes nanti peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta. Nanti akan dilakukan pengecekan oleh pengawas atau panitia yang standby di lokasi. Kemudian peserta menggunakan pakaian rapi dan sopan. Nah, di sini kita sepakati ya, Bapak Ibu, untuk peserta tes yang di Sumatera Selatan, untuk lokasi MAN ICOKI dan MTS 2 Palembang menggunakan seragam sekolah. Pak, kalau misalkan nanti kami datang terus nggak pakai seragam sekolah, apa ada konsekuensinya? Tidak ada sebenarnya. Tapi ini sebagai keseragaman saja, Bapak Ibu, biar enak nanti apa namanya tidak beda-beda gitu ya. Kemudian peserta hanya diperbolehkan bawa kartu peserta dan alat tulis berupa pensil atau ballpoint serta kertas kosong. Nah, ini tadi untuk HP ya, kami persilahkan nanti, akan tapi penggunaannya nanti pastinya akan diawasi oleh pengawas di ruangan, karena yang kita takutkan nanti kalau misalkan tiba-tiba internet down dan lain sebagainya. Selama ujian, peserta dilarang membawa buku-buku dan catatan lainnya, tidak usah bawa buku pelajaran, tidak usah bawa catatan. Buku-buku dan catatannya digunakan untuk belajar saja. Untuk tes, jangan dibawa. Kemudian tidak diperkenankan membawa kalkulator ya, tidak usah bawa kalkulator juga. Nanti kami sediakan kertas untuk coret-coretan juga apabila kertasnya sudah penuh dengan coret-coretan, mau minta lagi kami siapkan. Kemudian telepon genggam ini tadi ya kami perbolehkan, silakan dipakai, silakan dibawa untuk internet cadangan. Kalau tidak diperlukan disimpan. Kemudian dilarang membawa kamera dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalkan ada yang bawa kamera kecil gitu ya, dalam bentuk bolpen atau pin atau sebagainya, itu sangat-sangat tidak diperkenankan. Bapak Ibu, untuk integritas tes SNPDB ini dari dulu kami jaga sekali agar kerahasiaan dari soalnya ini terjaga. Karena kami takutkan nanti kalau misalkan di hari pertama sudah bocor, misalkan nanti peserta yang di hari kedua atau teman yang mendapatkan bocoran soal itu kami menginginkan peserta didik yang memang mempunyai kemampuan murni
Itu bukan melalui hal-hal yang tidak jujur seperti itu. Kemudian dilarang juga membawa jam tangan pintar. Jangan membawa smartwatch yang bisa mengirim WA atau mengirim pesan atau layaknya HP ya. Itu kami tidak memperkenankan. Kalau mau membawa jam tangan yang biasa boleh. Kalau untuk lihat waktu dan sebagainya. Tapi kalau smartwatch atau jam tangan pintar kami tidak mengizinkan. Kemudian untuk makanan, ini makanan besar ya, jangan dibawa nasi, itu jangan. Tapi kalau sifatnya snack, air minum kami persilakan. Kemudian peserta dilarang menggantikan atau digantikan oleh orang lain. Tidak boleh juga bertanya atau berbicara dengan orang lain selama proses ujian, kecuali dengan pengawas, menerima atau memberikan sesuatu dari kepada peserta lain tanpa seizin pengawas. Saling pinjam alat tulis, saling pinjam penghapus, itu kami tidak memperkenankan. Jadi masing-masing setiap peserta harapannya sudah menyiapkan itu sendiri dari rumah masing-masing. Kemudian meninggalkan perangkat ujian pada saat proses ujian, peserta yang perlu ke toilet selama proses ujian tidak diperkenankan meninggalkan laptop atau komputer yang digunakan untuk tes. Peserta yang perlu ke toilet atau memiliki urusan diperkenankan meninggalkan tempat sesaat di saat jeda ujian ya. Tadi ada sesi potensi belajar sama tes potensi akademik, itu ada nanti ada istirahatnya. Diperbolehkan kalau mau ke toilet atau ada keperluan itu boleh meninggalkan sesaat ruangan ujian atas izin dari pengawas. Kemudian menggunakan perangkat lain selain untuk aplikasi ujian. Kemudian peraturan selanjutnya, peserta diperkenankan berkonsultasi dengan pengawas lewat help desk di aplikasi ruang ujian SNPDB. Nah, selain bertanya langsung ke pengawas, nanti ada fitur di aplikasinya kalau mau bertanya itu bisa langsung ngechat ya ke pengawas. Kan tetapi kalau mau langsung bertanya karena pengawasnya standby di ruangan itu juga diperkenankan. Tata tertib selanjutnya yang terakhir yaitu peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan perangkat ujian. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu, nanti tidak bisa lagi ya. Kalau misalnya Pak, tadi ada yang kurang, mau diperbaiki, itu tidak bisa. Tidak bisa ya Pak, Bu ya. Anak-anak semuanya ya. Jadi kalau sudah selesai, ya selesai. Kami, panitia, kami pengawas, kami proktor tidak bisa membantu. Kalau misalkan mau minta diaktifkan lagi untuk soalnya atau ujiannya itu tidak bisa. Nah, nanti kalau kepencet gimana Pak? Tidak bisa, karena nanti untuk mengakhiri setiap sesi, itu anak-anak peserta nanti harus mengetikkan kata selesai gitu ya. Jadi memastikan benar-benar sudah selesai. Kalau sudah mengetik selesai, itu berarti selesai. Berarti menyelesaikannya secara sadar. Nah, berarti kalau seperti itu tidak bisa lagi. Ketika sudah diselesaikan, mau minta dibuka lagi, tesnya itu tidak bisa. Jadi kami sampaikan dari awal ini, agar anak-anak bisa berhati-hati ketika mau mengetik selesai ujian. Nah, kalau ada yang, Pak, kami mungkin ada yang jarang gitu ya, jarang pakai komputer, atau belum pernah pegang laptop, gimana ya Pak, nanti takut salah gitu. Jangan khawatir, nanti akan ada proktor, ada pengawas yang akan memandu di awal ya, sebelum ujian. Nah gitu, sebelum ujian, pas ujian sudah dimulai ya, kami tidak bisa bantu banyak, kecuali ada masalah teknis. Nah itu terkait dengan penggunaan komputer. Namanya komputer based test, jadi perangkat yang digunakan untuk tesnya menggunakan komputer. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu peserta tes CBT semuanya. Kami mengucapkan sekali lagi ya terima kasih sudah berkenan bergabung di Zoom sesi sore kali ini. Kami juga berharap anak-anak didik terbaik semuanya dari seluruh pelosok negeri ya, dari Sumatera Selatan, dari Lampung, dari Jambi, atau Provinsi Jawa Barat, Jakarta yang mendaftar ke MAN ICOKI, kami mendoakan semuanya yang terbaik. Semoga sukses di CBT-nya nanti, semoga berhasil di CBT-nya nanti, sehingga hasilnya di pengumuman nanti sesuai dengan harapan orang tua, harapan anak-anak semuanya.
Itu penjelasan dari kami. Barangkali kita bisa lanjutkan barangkali dengan sesi pertanyaan. Yang mau bertanya, kami persilahkan dengan apa namanya fitur ini ya, raise hand dulu. Kami persilahkan. Baik Bapak Ibu semua dan seluruh peserta CBT dan PDB Manesan Cendekia Oki yang ingin bertanya sudah terlihat di sini yang raise hand. Ada Pak Heri, Syahril, dan siapa ini? Ya, kami persilakan dulu untuk Bu. Hah? Oke. Pak Heri dulu ya. Pak Heri sebentar Pak Heri, kami siapkan dulu. Silakan Pak Heri, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di on cam kan Pak Heri? Bisa. Ya. Oh, ya. Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdi, saya mau tanya nih yang SNPDB tahun ini. Pertama, kalau pengalaman sebelumnya itu kan awal-awal kita take foto dulu. Nah, satu. Apakah yang saat ini masih seperti yang lama? Artinya kita menunjukkan kartu dan foto kita untuk direkam. Ya, pertanyaan kedua, bobot apa itu poin daripada soal-soal tersebut? Misalnya psikotes itu apa seperti yang lama 65% dan TPA-nya itu 35%. Bobot apa itu untuk nilainya? Yang pertanyaan ketiga itu untuk mengantisipasi aja, tapi tadi sudah dijelaskan. Apa itu masalah hotspot menggunakan HP, apakah bisa langsung atau memang misalnya kita untuk mewanti-wanti supaya tidak terkendala pada saat tes, sehingga jaringan internet kita itu kita sudah pastikan bahwa apa itu tidak lemot ataupun jaringannya sudah bagus kayak gitu. Itu aja Pak Apri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Ya, mudah-mudahan nanti kami jawab ya Pak Heri untuk pertanyaan dari Pak Heri. Selanjutnya kami persilahkan untuk mana Ibu Sri tadi. Ibu Sri Astuti. Ibu Sri Astuti, kami persilakan. Di on cam kan Bu? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak. Oh Bapak ya, maaf Pak. Silakan Pak. Silakan Bapak, sudah bisa untuk bertanya. Ya, Bapak mungkin jaringannya ya. Iya. Makan di lokasi Man IC. Makan IC dan Ya Bapak, bisa di chat saja Pak ya, mungkin jaringannya. Baik, satu lagi penanya, kalau ini Pak Syahril. Syahril, silakan Pak Syahril, kami buka untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, silakan baik, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Izin Pak, kami salah satu wakil dari wali siswa atau ananda kami ya yang mau mengikuti ujian tanggal 25-26. Yang ingin kami tanyakan pertama, kami domisili di Indralaya, sepertinya agak dekat Pak ya dengan Oki. Ketika kami
ingin tes di CBT di sekolah Man IC apakah diakomodir Pak? Karena mengantisipasi tadi putus jaringan dan sebagainya, itu yang kami takutkan apakah diakomodir. Kemudian yang kedua, untuk surat rekomendasi apakah yang fisiknya apakah harus kami bawa juga, yang tempo hari sudah kami upload atau bagaimana? Itu Pak. Kemudian tanggal pelaksanaan kan di infonya tanggal 25 dan 26. Apakah itu pilih salah satu atau 2 hari full Pak? Itu dilakukan kegiatan CBT. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Saril, kita biar interaktif. Izin Bapak sudah mengunduh kartu pesertanya Pak? Sudah Pak. Nah, di situ insya Allah lengkap Bapak. Lokasi tesnya dapat di mana Pak? Lokasi tesnya? Man IC Pak. Nah ya, berarti lokasi tesnya di Man IC, sesinya sesi berapa Pak? Bisa dilihat di situ sesinya juga sudah lengkap, jamnya sudah lengkap, termasuk uji cobanya. Iya Bapak. Jadi seperti itu. Satu lagi tadi apa pertanyaan Pak? Rekomendasi tidak perlu dibawa. Ya, tidak perlu bawa Pak ya. Cukup yang sudah di-upload saja Pak. Ya Bapak ya, nanti bisa dicek ulang. Silakan nanti datang sesuai dengan jadwalnya Bapak. Kalau bisa pas hari H, datang 1 jam atau maksimal lah setengah jam sebelum mulai Pak ya. Baik, Pak Saril terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Pak Heri tadi kita jawab belum Ustaz? Pak Heri pertanyaannya untuk nilai ya, persentase penilaian antara TPB dengan TPA. Baik, Pak izin menjawab untuk tahun ini terkait tadi yang pertama ini ya, selfie dulu ya dengan kartu ya. Untuk tahun ini untuk aplikasi tidak memakai kamera Pak. Jadi kami memastikan bahwasannya yang ikut tes sesuai dengan yang di kartu peserta itu nanti oleh panitia yang standby pada saat registrasi. Memastikan dicocokkan dengan fotonya sesuai seperti itu di pada saat registrasi. Jadi ketika pengerjaan itu langsung login menggunakan nomor peserta dan juga password memakai tanggal lahir ya kalau tidak salah itu di aplikasi. Nah, terkait dengan bobot ini untuk tahun ini kami tidak mendapatkan info resmi untuk yang tahun ini, tapi untuk yang sebelum-sebelumnya itu untuk TPB itu 60%, TPA 40%. Nah, itu untuk persentase tesnya. Nah, gitu untuk tes kepribadian tadi itu masuk di TPB juga. Seperti itu, Pak. Untuk anak-anak, untuk Bapak Ibu semuanya, info juga yang dapat kami sampaikan untuk pengerjaan soal itu tidak ada pengurangan nilai ya. Ketika salah itu pengurangan nilai itu tidak. Akan tetapi persoal nanti nilainya akan berbeda-beda karena tadi kan tergantung dengan bentuk soalnya. Kalau soalnya pilihan ganda dengan pilihan ganda kompleks pastinya poinnya akan berbeda. Kalau ditanya poinnya berapa, itu kami juga tidak bisa menjawab karena itu bukan wewenang kami, bukan untuk menilai hasil tes peserta semuanya. Tapi itu nanti akan dinilai oleh panitia untuk yang kerjasama untuk CBT ini itu dari UIN Surabaya ya. UIN Nampel Surabaya. Jadi nanti dari kepanitiaan mereka nanti yang akan menilai hasil dari anak-anak. Tapi bocorannya ketika siswa atau peserta menjawab salah itu tidak ada pengurangan nilai. Jadi jangan ragu-ragu, jangan takut-takut untuk menjawab soal. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fahri. Mudah-mudahan menjawab juga pertanyaan dari Pak Heri dan mewakili ya, yang mungkin terwakili pertanyaannya untuk peserta yang lainnya. Baik, mungkin ada 3 penanya lagi ya, 3 penanya lagi kita batasi. Ini kami izinkan silakan Naila Aulia, SMP IT. Ya, silakan Suncen ya. Silakan. Setelah itu nanti ada Siantar Sumatera Utara Ahmad Hasan. Silakan Naila dulu, Naila Aulia. Naila. Oke, silakan. Di on cam. Silakan. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apakah pendamping siswa boleh memasuki area sekolah saat siswa sedang ujian, Pak? Baik, terima kasih Naila Aulia. Oke, kita jawab langsung, Sir, ya. Untuk wali atau pendamping orang tua ataupun guru nanti bisa mendampingi siswanya atau anaknya ke lingkungan madrasah. Kalau di MTS 2 nanti bisa masuk ya mendampingi sampai di depan atau masuk ke halaman gitu ya, ikut registrasi. Nanti untuk ruangannya baru sendirian. Jadi nanti juga insya Allah kita beri semacam mungkin kursi untuk ruang tunggu dan lain sebagainya. Kemudian untuk di Insan Cendekia Oki sendiri, insya Allah nanti akan ada ruang tunggunya, Sir, ya. Dia akan difasilitasi di dalam lingkungan madrasah gitu. Karena cukup lama juga menunggunya ya, 4 jam ya. 3,5 ya, hampir 4 jam dengan istirahat. Jadi nanti bisa dikondisikan seperti itu ya, Naila ya. Nanti tesnya di mana, Naila? Di mana IC ya? Aku induk ya dapat. Jadi tesnya di Insan Cendekia. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sukses, Naila. Silakan, ini siapa? Mohon maaf, si antar Sumatera Utara Ahmad Hasan. Bapak mungkin siswanya, silakan. Sudah kami izinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak, saya Hasan, domisili di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sebetulnya aslinya orang Kayu Agung, Pak, makanya kepengen anak saya masuk manice Oki, Pak. Ya? Itu cerita Jimmy Awam, Pak, betul. Oke, Pak, mohon arahannya. Saya jujur aja agak terlambat tadi masuk ke Zoom-nya. Langkah-langkah apa saja yang perlu saya persiapkan karena kami masih domisili Sumatera Utara, Pak. Apa memang tesnya di mana gitu, Pak? Baik. Mohon arahannya, Baik, Bapak. Izin, anaknya sekarang di sana ya, Pak? Anak saya masih sekolah nih, Pak, masih les nih, Pak. Jadi, ya, maksudnya di Siantar, ya? Pak. Iya, betul, Bapak. Baik, di Siantar. Bapak sebelumnya sudah di-download kartu pesertanya, Pak? Download kartu peserta udah, Pak. Sudah. Di situ ada lokasi tesnya, Pak? Belum saya perhatikan, Pak. Nanti saya baca lagi berarti. Karena Bapak misalnya mengisi domisilinya di Provinsi Sumatera Utara, maka tesnya nanti akan di sana juga, Pak. Oh, alhamdulillah. Kirain mesti harus di Kayu Agung. Kalau di mana? Di Tapsel mungkin satu, kemungkinan juga ada yang di Kota Medan biasanya seperti itu, Pak. Oh, mudah-mudahan di Medan, Pak. Kalau rata-rata ya jauh banget, Pak, kalau di Iya, betul. Tapsel. Kalau ke Tapsel kan cukup jauh, Pak, ya. Iya, betul. Nah, kalau ke Kota Medan, nah kami ini kan panitia lokal di provinsi masing-masing, Bapak. Oh, gitu. Ya, jadi kalau untuk Sumatera Selatan yang mengordinir adalah panitia dari Man Insan Cendekia Oki gitu dan Kanwil Selatan. Kalau untuk Sumatera Utara juga sama, Kanwil Sumatera Utara dan Man Insan Cendekia Tapanuli Selatan gitu. Nanti coba kami cari info juga ke panitia lokal apakah ada, kalau biasanya ada di kota satu sama di Man IC-nya langsung seperti itu. Oke. Mudah-mudahan ada di Medan, Pak. Kalau di Medan masih bisa kita jangkau. Baik, Bapak. Nanti diulang lagi, dicek kembali di kartu pesertanya ya, Pak. Oke. Nanti bisa dilihat sesinya dan tempat tesnya. Begitu, Bapak. Baik, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya lagi untuk sesi pertanyaannya. Udah siap mungkin dari siapa? Wali Santri El Sirazi, coba. El Sirazi Abror. Baik, Bapak atau Ibu, silakan. Sudah kami persilakan. Ibu bisa on cam. Suaranya nggak kedengeran di sini. Oh ya. Baik, Ibu, kalau kita skip dulu ya ke peserta yang lain, nanti bisa dicat aja. Mufidah. Silakan Mufidah ya. Coba di-unmute. Silakan. Tidak, perkenalkan dulu dari mana? Suaranya ya? Jelas. Yang headset mungkin ya?
Dilepas aja headsetnya kalau pakai headset. Oh, malah nggak kedengeran. Terdengar? Ya, silakan. Terdengar. Perkenalkan, nama saya Mufidah Pasuris. Saya asalnya dari Kota Pagaralam, tapi sekarang lagi sekolah di SMP Teshifa Boarding School di Subang, Bandung. Emang Terus kan saya lokasi tesnya di UIN. Itu harus pakai seragam sekolah. Iya. Langsung dijawab ya, Mufidah. Mufidah dapatnya di UIN Sunan Gunung Jati ya, di Bandung ya? Iya. Iya. Nanti silakan pakai seragam sekolah aja untuk tesnya besok, untuk CBT-nya ataupun pas hari simulasi ataupun pas hari H-nya gitu. Ya. Oke, itu Mufidah ya. Mudah-mudahan sukses ya. Kita jawab yang dari Syukran. Yang dari room chat. Oke, dan oh nggak bisa ya? Baik. Baik, kita lanjutkan. Siapa? Ibu Dwi A ini ya? Bukan? Iya, silakan Ibu Dwi. Oke, maaf ini siswa atau orang tua, Dwi? Saya wali santri ya. Perkenalkan, nama saya Dwi Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin ditanyakan yang pertama, apabila sudah mengerjakan tes, kemudian di tengah jalan ada kendala teknis, ini bisa masuk lagi dan langsung melanjutkan pekerjaan atau bagaimana ya? Iya Ibu, mohon maaf langsung kami jawab ya Bu. Tadi sudah dijelaskan untuk aplikasinya insya Allah terekam otomatis Bu. Misalnya anaknya sudah sedang mengikuti sudah menit berapa atau bahkan sudah 1 jam misalnya gitu ya. Ternyata log out gitu misalnya keluar gara-gara jaringan ataupun apa, maka jawaban tadi sudah tersimpan gitu. Simpan dan kita bisa masuk lagi. Nah, makanya di situ insya Allah terjamin deh kalau kita di titik atau di lokasi karena di situ ada pengawas, ada proktornya juga. Gitu Ibu. Oke, yang kedua nanti pada saat simulasi itu harus mengikuti selama 4 jam itu juga atau gimana ya Pak ya? Gimana pas simulasi Bu? Kan ada jadwal simulasi. Simulasi kan jadwalnya sesuai dengan jadwal tes ya. Nah, nanti apakah juga 4 jam atau hanya untuk mengecek keberhasilan login dan semacam itu gitu ya Pak ya? Ya, sebelumnya maaf Ibu, kami kan juga belum buka aplikasinya ya, apa di simulasi itu apa isinya, tapi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu kan sekadar menguji cobakan aplikasi, memberikan pemahaman dan pembiasaan siswa untuk mengerjakan soal gitu aja. Artinya nggak full selama itu gitu. Jadi hanya beberapa menit saja seperti itu. Hanya ini sifatnya memang tidak wajib, tapi sangat kami sarankan kalau memang bisa hadir, mangga bisa hadir ke lokasi tes yang sudah ditetapkan sesuai dengan jadwal gitu. Karena insya Allah manfaatnya banyak gitu ya, kita langsung beradaptasi dengan lingkungan, kita udah tahu nanti duduknya di mana dan lain sebagainya gitu. Kalaupun ternyata belum bisa hadir di simulasi nggak apa-apa ya, nanti belajar aja. Ada tutorialnya juga di website atau di akun peserta, di situ ada videonya bagaimana nanti mengikuti melaksanakan CBT-nya gitu Ibu. Oke, terima kasih Pak. Yang terakhir untuk ketika simulasi tidak harus pakai seragam ya Pak ya? Kalau untuk simulasi ya bisa juga sih sebenarnya pakai seragam gitu. Kalau memang yang penting sopan gitu aja ya. Kalau memang tidak. Gitu. Tapi pas hari H memang kita wajibkan
untuk pakai seragam sekolah masing-masing gitu, biar bagus ya, kompak, kelihatannya juga rapi gitu. Baik Kak, terima kasih. Mungkin itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses itu. Baik. Kita jawab yang dari chat room chat. Silakan yang mana dulu? Mungkin yang dimaksud seragam itu tidak harus seragam putih biru ya. Boleh mau pakai apa ya, pramuka misalnya, atau ada khas madrasah atau SMP-nya gitu. Tidak harus yang putih biru gitu. Ya, nanti untuk hasil ini pertanyaan dari Rebecca. Ini apakah hasil CBT-nya langsung keluar gitu? Kita bisa lihat nilainya. Itu Zar, coba Zar. Dijawab Zar. Untuk hasilnya sendiri itu tidak bisa ya untuk langsung tahu hasilnya. Kan tetapi hasil yang anak-anak kerjakan, yang peserta kerjakan, itu nanti langsung diterima oleh panitia pusat. Kami panitia di lokasi lokal, di Man ICOKI ini tidak pernah tahu ya, selama pelaksanaan CBT, tidak pernah tahu nilai anak-anak selama mengerjakan itu berapa, kecuali pas waktu pengumuman. Nah gitu, jadi kita sama-sama menjaga ya, integritas dari CBT ini. Kami panitia lokal menjamin kami tidak ada sangkut pautnya, tidak ada campur tangan gitu ya dalam kelulusan peserta masing-masing. Gitu. Jadi meskipun tidak bisa melihat hasilnya, meskipun untuk rankingannya tidak tampil selesai mengerjakan, itu hasilnya itu langsung diterima oleh panitia yang ada di pusat. Nah nanti panitia pusat yang akan menentukan pilihan satu yang lulus siapa, dari pilihan kedua itu siapa. Nah tadi ada yang tanya juga berapa kuota yang diterima. Untuk kuota yang diterima untuk tahun ini 120 siswa. Ya, yang dapat kami sampaikan menyesuaikan dengan kapasitas di asrama saat ini hanya bisa untuk 120 siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih Sir. Kita lanjutin, ada pertanyaan dari siapa lagi? Rizka Aulia. Di room chat atau ini resen? Ria Aulia. Oke, untuk Ria Aulia kami persilakan. Ria Aulia untuk bertanya lagi. Tidak ada. Sudah kami izinkan di unmute. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kami kan tinggal di Palembang. Ada nggak kemungkinan untuk simulasi bisa numpang di Min 2? Maaf Pak, gimana Pak? Bisa nggak untuk simulasi kemungkinan numpang di Min 2? Oh iya, Bapak. Di tesnya di mana Pak? Dapatnya Pak? Kalau sudah pasti ya di Man IC, tapi kan kami tinggal di Palembang. Ada nggak? Karena ini kan nggak wajib kan? Iya. Di kartu pesertanya sudah dicetak ya Pak? Sudah lihat ya? Sudah di Man IC ya? sih. Ya. Oh iya. Sebentar, ini settingannya sudah disetting di sini gitu. Baik Bapak, gini aja. Nanti Bapak bisa WA ke kami mungkin secara japri gitu ya. Kalau di Min 2 nggak ada Pak, adanya di MTS 2 gitu. Oh ya, maksudnya itu di Jadi nanti misalnya bisa ke sana dari kan dekat ya, dari bisa ke situ ya. Cuma sekali lagi sesuai dengan
sesuai dengan jadwalnya gitu. Kami coba dulu komunikasi sama proktornya karena sudah disetting di masing-masing titik lokasi dan sesuai dengan jadwal. Kalau misalnya satu bisa, ntar yang lain berubah juga semua gitu. Iya Pak. Sementara itu jawaban dari kami ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pak. Ya. Mungkin dari siswa kalau ada siapa? Lubolinggau, nah coba. Lubolinggau, Tika. Oh, ibunya mungkin Tika. Ibu Tika mungkin ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bisa di on cam kan Ibu atau Andinda? Oke. Oh ya Bu, silakan Bu. Izin tanya Pak. Ya Bu. Pada saat simulasi nanti itu uji coba internetnya atau ada uji coba soal-soal juga? Itu aja Pak. Baik Ibu, terima kasih. Ibu, nanti untuk uji cobanya ya sudah aplikasinya. Jadi benar-benar udah seperti tes beneran gitu. Aplikasinya, tempat duduknya, termasuk ya uji coba bentuk-bentuk soalnya gitu, kita sudah akan tahu dalamnya gitu. Oh iya. Ya, jadi kalau memang kami sekali lagi kalau memang bisa mengikuti simulasi, silakan kami harapkan kehadirannya. Tapi kalau memang terkendala jarak ataupun waktu, ya memang tidak diwajibkan seperti itu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Satu lagi mungkin Sir. Ya. Tanya apa? Iya. Ada pertanyaan tadi ya masalah foto ya. Foto di kartu peserta terlihatnya kecil gitu, atau bahkan nyaris nggak kelihatan. Baik, nanti kan kita ada semacam verifikasi antara kartu peserta dengan orang yang ikut atau peserta yang akan ikut tes gitu. Maka akan dilihat kecocokan, salah satunya adalah dari foto pesertanya gitu. Kalau memang ternyata mungkin pas cetak ada kendala dan lain sebagainya, nanti bisa komunikasikan sama panitia di depan nanti pas registrasi. Jadi jangan disangka nanti yang ikut bukan dianya gitu. Jadi misalnya bawa kartu pelajar dan lain sebagainya itu menjadi cadangan. Baik ya. Pak siapa? Gani, Pak Gani Saputra. Coba di itu. Gani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Gani Saputra, wali dari salah satu calon siswa MAN IC. Tadi terkait pemaparan sudah dijelaskan Pak. Mungkin ada pertanyaan. Yang pertama terkait kesiapan jaringan. Tadi kan disarankan membawa alat untuk kesiapan jaringan, berarti bisa telepon dari HP. Berarti bisa diperkenankan membawa HP ya Pak ya untuk jaga-jaga sinyal pada saat pelaksanaan. Terus yang kedua, tapi tadi sudah dijelaskan terkait bobot penilaian, untuk nilai yang salah itu tidak mempengaruhi dari skornya, seperti itu tadi kan Pak. Ya. Terus yang ketiga, untuk hasil pengumumannya nanti itu kan kami percaya juga terkait pengumumannya itu sudah murni dari pusat Pak ya, nggak bisa diganggu gugat. Kami yakin juga dengan hasilnya nanti. Tapi mungkin untuk masukan terkait nilai Pak, mungkin secara keseluruhan bisa diumumkan ke Pak nilai dari siswa ini. Jadi walaupun toh siswa tidak masuk, minimal mereka tahu
skornya berapa, yang tidak atau yang salah itu di mana, biar untuk proses pembelajaran dari anak-anak juga. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa. Pertama, atau yang terakhir dulu kami coba tanggapi Bapak. Ya, terima kasih jadi masukan bagi kami. Karena memang Man Insan Cendekia Ogan Komering Ilir bersama seluruh 24 Man Insan Cendekia Indonesia dan ada 10 MAKN atau MAPK, MANPK, itu memang seleksinya dilakukan secara serentak, secara nasional di bawah naungan Kementerian Agama Pusat gitu. Nah, untuk kebijakan penyampaian ataupun hasil dari tes itu memang kebijakan dari pusat, dari tahun ke tahun belum ada atau belum muncul secara langsung ya. Jadi memang nanti ada proses perankingan. Kenapa tidak dimunculkan kalau kami pernah mendengar itu? Karena nanti dari pilihan 1 dan pilihan 2 kan akan di-ranking. Misalnya 120 ya untuk kota kita, bisa jadi nanti pilihan 2 nilainya lebih besar misalkan ke kita, maka pilihan kedua tadi bisa jadi masuk. Yang pilihan 1 turun gitu kan, maka di situ ada proses nantinya menggabungkan, mengkomparasi antar pilihan 1 dan pilihan 2 gitu. Gitu. Tapi ini bisa jadi masukan untuk kita untuk ketika kita koordinasi dengan pusat itu, dengan Kementerian Agama di pusat, bisa kita sampaikan, Bapak. Yang kedua tadi sudah dijawab ya Pak? Sudah terjawab ya Pak? Pak Gani. Yang pertama tadi Pak, yang terkait kesiapan jaringan internet, berarti anak-anak diperbolehkan nanti bawa HP ke dalam kelas ya. Kami persilakan bawa Bapak, tapi tujuannya adalah untuk penjaga-jaga tadi, bukan untuk dipakai oleh SMKes. Nanti pun oleh panitia, oleh pengawas akan ditempatkan di satu tempat, kita tidak bisa dibawa atau dipegang saat ujian. Gitu. Begitu Bapak. Jadi yang terkait pertanyaan yang tadi Pak, nanti secara pengumuman tetap yang diumumkan itu anak-anak yang lulus seleksi seperti itu Pak ya, nama-namanya. Ya, jadi nanti pada saat pengumuman itu memang ada di aplikasi dinyatakan lulus ataupun belum lulus atau tidak lulus. Kemudian ada SK-nya langsung dari Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam. Nanti SK seluruh 120 peserta didik Man Insan Cendekia Oki gitu. Memang sudah dari pusat gitu ditentukan. Jadi kami tidak tahu siswa dari mana, siapa namanya, anaknya siapa gitu. Jadi memang hasil dari pengolahan data yang masuk kepada server yang ada di pusat gitu. Baik pilihan 1 maupun pilihan kedua, seperti itu Pak. Baik Pak, terima kasih. Kita cukupkan mungkin Sir, sudah pukul 16.30 ya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf untuk Bapak Ibu yang belum berkesempatan menyampaikan atau bertanya secara langsung, secara virtual. Kami insya Allah akan menjawab walaupun slow respon ya di WA ataupun untuk sementara grup kita masih nonaktifkan untuk umum. Nanti kalau takutnya ada informasi penting akan tertimpa gitu. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh kami akan coba kami jawab secara khusus misalnya japri ataupun telepon gitu. Tapi mohon maaf sekali lagi kalau memang ada agak slow respon ya, karena memang cukup banyak yang WA ataupun yang menelpon di kegiatan-kegiatan yang kami lakukan juga. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Ada closing statement, Sir? Ya, baik. Sekali lagi ya untuk Bapak Ibu yang belum berkesempatan ya untuk bertanya langsung atau peserta semuanya, kami silakan untuk WA nanti ke nomor kami. Tapi mohon pemaklumannya karena banyak yang WA, terus juga di sela-sela sebelum kami harus mengajar juga gitu. Mohon maaf kalau ada telepon atau WA yang slow respon. Tapi kalau di WA insya Allah satu persatu nanti akan kami jawab ya. Seperti itu.
Kemudian anak-anak, Bapak Ibu semuanya, sebagai penutup, sekali lagi kami berharap anak-anak peserta didik terbaik dari seluruh Indonesia ini nanti bisa mengikuti tes dengan sebaik-baiknya, sehingga hasilnya pada tanggal, insya Allah tanggal 16 Maret, ya nanti akan di pengumumannya, nanti bisa sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua, diharapkan oleh siswa. Nah, nanti pengumumannya di mana, Bapak Ibu nanti bisa cek seperti dengan mengecek kelulusan berkas ini. Jadi silakan nanti dicek di akun pendaftarannya dengan cara login pada tanggal 16 Maret, insya Allah. Untuk jamnya nanti kita tunggu saja ya. Biasanya kalau sudah selesai jam 16 Maretnya itu jam 12 malam itu sudah bisa dicek. Tapi kalau ada penyesuaian mungkin dari pusat maintenance atau dan sebagainya, nanti biasanya ada notifikasi untuk pengumuman diumumkan jam berapa. Seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih dari kami sekali lagi sudah berkenan bergabung di sini. Saya yakin yang bergabung sekarang ini adalah orang-orang yang berkemauan keras untuk maju, untuk masuk, untuk bergabung di Man Insan Cendekia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kami tutup ya, cukup dari saya. Kembali ke Pak Apri selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sarfari dan seluruh Bapak Ibu sekalian dan peserta CBT SNPDB Man Insan Cendekia Oki tahun 2023-2024. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas keikutsertaannya. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan tadi bisa mewakili dan menjawab apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Kami berharap Bapak Ibu semua dan peserta bisa menghadiri simulasi nanti di tanggal 22 atau 23 dan tentunya siapkan diri untuk tes di hari hanya tanggal 25 ataupun 26. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita kelancaran dan insya Allah semuanya nanti diberikan kelulusan. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan untuk pertemuan kita secara virtual ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.